Jemaat yang dikasihi Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menghadap Tuhan. Saatnya kita untuk bersaat teduh. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, sumber segala kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, penjagaan, kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga oleh karena perkenan-Mu, kami yang ada di rumah-Mu ini dan jemaat yang ada di rumah masing-masing boleh beribadah melalui media online YouTube untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta boleh mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami juga, jemaat yang ada di rumah pribadi lepas pribadi, serta khususnya kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta LZ Raprap, yang akan menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Sehingga firman-Mu boleh menyegarkan jiwa kami, boleh menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalankan kehidupan ini. Ampuni segala salah dosa kami, sehingga kami boleh datang bersekutu ke hadirat-Mu yang kudus. Kuduskan kami karena Engkau Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus hadir di antara kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, agar hamba-Mu dengan bimbingan Roh Kudus dapat menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran Alkitab sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat dan kuasa dari Roh Kudus-Mu. Urapi umat-Mu yang mendengarkannya di rumah masing-masing. Biarlah setiap orang juga dituntun oleh Roh Kudus untuk memperoleh pengetahuan, pengertian, hikmat, kebijaksanaan dan kearifan untuk mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman ini. Dan jadikanlah kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah pertobatan Saulus yang kemudian disebut Paulus sangat terkenal. Saya tidak akan mengulangi kisah itu lagi, karena saya percaya saudara sudah tahu kisah itu. Bacaan sabda dari gereja kita GPIB memberi judul kepada bacaan ini adalah siap diproses. Memang bacaan kita adalah kisah bagaimana Tuhan memproses seorang yang memusuhi kekristenan, seorang yang memusuhi murid-murid Yesus, bahkan menganiaya dan menyeret mereka ke mahkamah agama dan menyeret mereka ke dalam penjara. Diproses oleh Tuhan sehingga dia berbalik menjadi seorang rasul yang besar, seorang pemberita Injil yang sangat terkenal. Nah, saudara-saudara, dalam kisah para rasul, nama Saulus pertama kali muncul ketika Stefanus sedang dilempari dengan batu, dirajam dengan batu. Saulus itu berdiri dan para saksi-saksi yang memberi kesaksian dusta tentang Stefanus membuka pakaian mereka dan menempatkannya di kaki Paulus. Pauluslah yang menjaga pakaian dari orang-orang yang melempar Stefanus dengan batu itu. Dan kemudian dikatakan bahwa Saulus itu setuju agar Stefanus mati dibunuh. Dan setelah itu Stefanus punya semangat yang berkobar-kobar untuk menganiaya orang Kristen. Seorang penafsir mengatakan begini, kemungkinan besar cara Stefanus mati itu membuat Saulus itu bergumul, bertanya-tanya dalam hatinya, ada apa sehingga orang itu bisa mati begini? Orang itu bisa mati seperti itu. Dan untuk itulah dia ingin sungguh-sungguh mengetahui bagaimana orang Kristen itu menghadapi kematian mereka. Itu salah satu penafsir. Tapi intinya adalah bacaan kita bercerita bahwa Saulus dengan sangat semangat, dengan kemauan yang keras, bahkan dengan semangat yang menggebu-gebu untuk menangkap orang Kristen di Yerusalem, menyeret mereka ke penjara. Dan rasanya di Yerusalem tidak cukup. Lalu dia minta surat kuasa dari mahkamah agama Yahudi untuk pergi juga menangkap orang-orang Kristen di kota Damsyik. Dalam perjalanan menuju kota Damsyik itu dia ditemani oleh beberapa orang. Dan ketika menjelang masuk kota Damsyik, dia dijumpai oleh Tuhan. Dia dijamah oleh Tuhan. Sebuah sinar yang terang menyebabkan dia jatuh. Lalu ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dia bertanya, siapa yang engkau
Dan akulah Yesus, kata Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sekarang bangun, masuklah ke dalam kota. Saudara, seperti dikatakan bahwa tema yang diberikan untuk bacaan kita ini adalah siap diproses oleh Tuhan. Tuhan memproses Saulus. Tuhan memproses dia. Tapi cara Tuhan cara Tuhan memproses Saulus adalah cara yang keras. Dalam Alkitab, secara garis besar, ada dua cara Tuhan memproses orang. Ada cara yang keras, ada cara yang lembut. Saul diproses dengan cara yang keras. Dihancurkan dulu, baru dipulihkan dan dibentuk menjadi sesuatu yang baru. Seperti batu yang keras, tidak bisa diproses dengan lembut. Harus dipakai hammer, harus dipakai martil. Dihancurkan, baru diproses menjadi sesuatu yang baru. Begitulah cara Tuhan memproses Saulus. Dia dihancurkan. Orang yang tadinya gagah dengan semangat, sekarang tak berdaya. Untuk masuk kota Damsyik saja, dia mesti dituntun oleh orang-orang yang menyertai dia. Bahkan dia tidak bisa melihat selama 3 hari. Tidak makan, tidak minum. Orang yang sangat menggebu-gebu untuk menganiaya murid-murid Kristus. Bahkan menganiaya Kristus sendiri. Sekarang dihancurkan, diproses sedemikian rupa sehingga dia menjadi tak berdaya. Tapi kemudian dia akan dibentuk menjadi sesuatu yang baru, yang sangat berharga. Begitulah cara Tuhan memproses Saulus yang kemudian disebut Paulus. Cara Tuhan memproses orang lain juga dengan cara yang lembut. Saya mau kasih contoh saja. Bagaimana Tuhan memproses Petrus, salah satu rasul yang terkenal juga. Petrus itu tiap hari bergaul dengan Tuhan Yesus. Dia tiap saat bergaul dengan Tuhan Yesus. Tapi toh pada akhirnya dia menyangkal Yesus. Tapi bagaimana Yesus memulihkan dia? Yesus tidak dengan cara yang keras. Setelah Yesus bangkit, Yesus hanya bertanya kepada dia, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dengan kata lain saya menjelaskan di sini bahwa Tuhan memproses Petrus dengan cara yang katakanlah lembut. Tapi Tuhan memproses Saulus atau Paulus dengan cara yang keras. Begitu juga saudara-saudara cara Tuhan memproses kita untuk dipakai oleh Tuhan. Cara Tuhan memproses kita tidak sama. Mungkin ada orang yang sangat keras hatinya, Tuhan akan memproses dia dengan cara yang keras. Tapi ada orang yang dimana Tuhan memprosesnya dengan cara yang lembut. Oleh karena itu, bacaan kita hendak mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan mau memakai kita, dia pasti memproses kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tuhan sangat mengenal kita. Dia lebih kenal Anda daripada saya mengenal Anda. Dia lebih kenal Anda dan dia tahu cara yang tepat untuk memproses Anda. Dia tahu cara yang lebih pas untuk memperlakukan Anda. Supaya Anda menjadi orang yang dia pakai bagi pemberitaan Injil, bagi penyebaran namanya di dunia ini. Atau dalam hal tertentu Tuhan memproses Anda dengan cara yang lembut. Tapi dalam hal tertentu Tuhan memproses Anda dengan cara yang keras. Saya mau kasih contoh begini. Ada orang yang malas ke gereja. Tapi Tuhan memproses dia tidak dengan cara yang keras. Tuhan memproses dia dengan cara yang lembut, lambat laun, digerakkan hatinya sehingga dia menjadi sadar dan kemudian dia menjadi orang yang rajin ke gereja.
Tapi bisa juga dengan cara yang keras Tuhan memproses orang. Ambil contoh orang yang malas ke gereja, tidak pernah beribadah. Diproses misalnya dikasih penyakit tertentu, atau dikasih pergumulan tertentu, atau dikasih masalah tertentu. Itu merupakan cara Tuhan memproses dia. Dan kalau dia menerima itu, dia harus berubah. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana respon kita ketika Tuhan memproses kita. Ada orang begitu ditegur bukannya tobat, bukannya berubah, malah tambah keras. Karena itu, kuncinya juga adalah ketika Tuhan memproses kita apakah dengan cara yang keras, apakah dengan cara yang lembut, bagaimana respon kita terhadap proses dari Tuhan itu, pemrosesan dari Tuhan itu. Apakah kita meresponinya untuk menerima perubahan hidup sehingga kita menjadi lebih baik, atau kita menjadi orang yang lebih berguna bagi pelayanan, atau kita makin hari makin keras, makin hari makin alot. Itu sih terserah kepada kita masing-masing. Dan bacaan kita bercerita bagi kita bagaimana Saul diproses oleh Tuhan. Saul yang begitu keras kemudian berubah. Dia menjadi orang yang sangat dipakai Tuhan. Adalah menarik kalau kita baca terus bahwa dia dirubah oleh Tuhan melalui seorang yang bernama Ananias. Ananias itulah yang datang mendoakan dia. Dan kalau kita baca terus, pada akhirnya Saulus itu kemudian menjadi rasul yang terkenal sebagai Rasul Paulus. Respon terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita, sebuah pengalaman pribadi, bisa menjadi cara Tuhan memproses kita. Pengalaman Saulus ketika dia mau masuk di pintu negeri, di pintu kota Damsyik itu, dia dihajar oleh Tuhan. Itu merupakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan dia meresponinya dengan baik. Bahkan ketika dia masuk di kota Damsyik, dia tinggal di jalan yang namanya Jalan Lurus. Dan sampai sekarang, jalan itu sampai sekarang masih ada di Suriah modern sekarang. Kota Damaskus. Jalan itu masih ada sampai sekarang. Namanya Jalan Lurus. Itu juga punya makna simbolik. Bahwa Paulus tadinya di jalan yang bengkok, sekarang dia ada di jalan yang lurus. Diproses oleh Tuhan. Sehingga jalan hidupnya yang tadinya bengkok, sekarang berada di jalan yang lurus. Nah, saudara-saudara, pengalaman pribadi kita beda-beda satu dari yang lain. Tapi marilah kita belajar bahwa dari setiap pengalaman pribadi itu, terutama hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang tidak enak, itu saja bisa menjadi cara Tuhan untuk memproses kita. Dan cara Tuhan memproses itu nggak enak. Dihancurkan dulu, baru diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Marilah kita melihat setiap pengalaman pribadi kita. Apakah ketika kita punya masalah ekonomi? Apakah ketika kita sakit? Apakah ketika kita mengalami masalah konflik? Cobalah lihat di situ bahwa melalui semua peristiwa-peristiwa itu Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang memproses kita agar sesudah itu kita menjadi lebih baik, lebih berguna, lebih berdampak. Juga secara komunitas sebagai gereja, sebagai umat Kristen, kita juga bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 ini juga merupakan satu cara Tuhan untuk memproses kita. Memproses umat manusia. Agar umat manusia menjadi lebih baik sesudah ini. Melalui bencana-bencana alam. Tanpa mempersoalkan apa penyebabnya. Tapi itu dipakai Tuhan untuk memproses setiap orang.
Karena itu kuncinya sekarang adalah ketika kita mengalami sesuatu perjumpaan dengan Tuhan melalui peristiwa yang tidak enak misalnya. Ya, ketika Saul jatuh kena sinar, saya baca sebuah buku mengatakan bahwa kota Damsyik itu berada di daerah di mana tingkat petirnya tinggi, tingkat kilatnya tinggi. Jadi kalau menurut Alkitab ada cahaya yang terang benderang. Ya, para penafsir mengatakan kemungkinan saja itulah sambaran petir yang dipakai oleh Tuhan. Tapi bukan di situ soalnya. Soalnya adalah ketika Saulus mengalami dengan keadaan yang pasti bersemangat, tiba-tiba dihantam dengan situasi yang sangat tidak enak. Itulah cara Tuhan memproses dia. Bukan tidak mungkin Tuhan memakai cara yang sama untuk memproses kita masing-masing. Karena itu sekali lagi, dari tadi saya selalu katakan, kuncinya adalah bagaimana setiap pengalaman hidup kita, termasuk terutama pengalaman-pengalaman hidup yang pahit, yang merupakan cara yang dahsyat yang Tuhan pakai untuk memproses kita. Agar sesudah itu kita menjadi lebih baik lagi. Agar kita menjadi lebih berguna lagi. Menjadi lebih berdampak lagi. Tidak usah sebesar Rasul Paulus, tapi menjadi orang yang berguna bagi sesama, berguna bagi pelayanan, berguna bagi keluarga, berguna bagi orang lain. Selamat diproses oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami diproses oleh Tuhan untuk dipergunakan menjadi lebih baik lagi. Kami mohon Roh Kudus memeteraikan pengajaran firman ini yang penuh keterbatasan manusia untuk menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bahwa kami tetap boleh beribadah, khususnya ibadah-ibadah sektor yang malam ini kami laksanakan. Kami mohon ya Tuhan, agar setiap orang yang beribadah secara virtual ini tetap menikmati semua kebaikan Tuhan melalui perjumpaan dalam ibadah ini. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan pribadi dari setiap jemaat Tuhan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan hubungan suami istri, orang tua dan anak, pergumulan dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini, apapun itu kami mohon ya Tuhan, jangan biarkan kami goyah iman kami. Kuatkanlah iman kami agar kami tetap teguh, setia
bertahan. Karena kami yakin melalui semua itu Tuhan sedang memproses kami. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga dan keluarga dalam jemaat Tuhan GPIB Jemaat Marturia ini di semua sektor yang ada. Berkatilah rumah tangga kami, kehidupan suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik. Semoga hubungan-hubungan dalam keluarga kami tetap terpelihara dengan baik, harmonis, sehingga kami saling menopang dan sama-sama hidup dalam kerukunan, cinta kasih, dan persaudaraan. Kami berdoa dan mohon berkat Tuhan bagi pekerjaan dan pencaharian kami masing-masing. Di tengah-tengah pandemi ini kami mohon Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan untuk kebutuhan hidup kami, untuk kebutuhan ekonomi kami. Kami mohon Tuhan berkat-Mu bagi apapun yang kami kerjakan. Kami berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Biarlah mereka memperoleh pekerjaan yang terbaik. Mereka yang kehilangan pekerjaan akibat PHK karena pandemi ini, kami mohon Tuhan, bukalah jalan bagi mereka. Kuatkanlah mereka. Berikanlah jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa bagi upaya pemerintah kami menanggulangi bencana COVID-19 ini dan bencana-bencana alam di berbagai daerah di tanah air kami. Di NTT, di NTB, di Jawa Timur, dan di berbagai daerah. Kami mohon Tuhan, berkatilah pemerintah kami untuk mengatasi dampak dari bencana-bencana ini. Kami berdoa secara khusus untuk segala upaya untuk meringankan penderitaan dari orang-orang yang terdampak bencana-bencana ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, bahkan semua bangsa di dunia untuk mengatasi pandemi ini. Kiranya vaksinasi yang sedang berlangsung pun yang merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini diberkati oleh Tuhan. Dan terutama agar kami semua masyarakat mau sungguh-sungguh memperhatikan semua hal yang ditetapkan oleh pemerintah kami berdasarkan dasar-dasar ilmiah, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan agar dengan demikian pandemi ini bisa diatasi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan dalam gereja kami, GPIB Jemaat Marturia. Berkati pendeta kami, berkati PHM kami, berkati majelis kami, para presbiter, berkati pengurus-pengurus pelkat, berkati komisi-komisi dan panitia-panitia. Semoga setiap orang berkomitmen tinggi untuk menyelenggarakan pelayanan sedemikian rupa agar jemaat kami ini dapat bertumbuh, berkembang dan maju, yang pada gilirannya berdampak bagi kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami di sini. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tolonglah mereka yang sakit, mereka yang berada di dalam berbagai macam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan datang, jamah mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat yang terkasih, kita masuk di dalam persembahan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Terimalah syukur kami melalui pemberian sukarela yang kami persembahkan kepada Tuhan demi mewujudkan keadilan dan kebenaran bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Dan pakailah hidup kami sebagai alat kasih-Mu di dunia. Dan berkatilah kami yang memberi diri sebagai persembahan yang hidup. Sehingga mata hati kami senantiasa terbuka melihat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum warta singkat, mari kita bersama-sama mengucapkan ayat hafalan kita dalam minggu ini yang diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 93. Yang akan kita ucapkan secara bersama-sama sebanyak 2 kali. Mari kita mulai. Mazmur pasal 119 ayat 93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Kita ucapkan sekali lagi. Mazmur pasal 119 ayat 93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga Jemaat GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Luther Zwingli Raprap yang telah melayani ibadah keluarga malam ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada pemusik dan multimedia atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Warta singkat ibadah keluarga 21 April 2021. Pertama, diingatkan kembali ibadah Pelkat PKLU akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 April 2021 pukul 11 WIB melalui channel YouTube GPIB Marturia. Link akan diberikan kemudian. Peneguhan anggota Komisi Pelkat Ibu Damaris Hutagalung dan serah terima anak-anak Pelkat PT ke Pelkat GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 April 2021 pukul 9 WIB secara live streaming. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 Januari sampai dengan Maret 2021 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Mei 2021. Waktu dan tempat akan diinformasikan kemudian. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan namanya. Marilah kita berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 338, bait 1 dan bait 4.
Sekarang kita akan memasuki kehidupan kita sehari-hari, khususnya istirahat kita di malam hari ini. Maka arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.